Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wafad wa ayyid nahdatul watan fil alamin bihaqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih dalam hari ini kita masih bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita harus bersyukur karena banyak sekali yang perlu kita syukuri, masih banyak sekali yang perlu kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara berterima kasih? Ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan banyak ngeluh. Ini ada doa yang luar biasa yang diberikan, yang dicatat, yang dinukil dari Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Ada doa yang luar biasa yang ada di Hizib Nahdlatul Watan. Doa yang sering dibaca ketika berhizib pada warga Nahdlatul Watan pada malam Kamis, malam Senin, malam Jumat juga. Bahkan malam Jumat paling sering. Ini sering dibaca. Ini doa luar biasa kerennya. Alhamdulillah saya termasuk yang dapat buktinya. Ya, kalau mau ngamalkan insyaallah minimal dapat dikit dari hal tersebut. Jangan ragu untuk berdoa. Maulana Syekh itu punya guru. Nama gurunya yaitu Syekh Muhammad Amin Al-Qutbi, yang di atasnya ada gurunya yang lagi yang namanya Syekh Hasan Muhammad Masyad, dan ada saya, dan juga ada gurunya. Ada di sana ada gurunya daripada guru Syekh Masyad, ada namanya guru Syekh Al-Habib Al-Alama Al-Muhaddis yang bernama Syekh Habibullah Asy-Syanqiti. Nah, Syekh Habibullah Asy-Syanqiti itu beliau mengarang kitab Zadul Muslim, dan di dalam beliau itu ada beliau buat doa yang luar biasa. Beliau karang untuk orang-orang yang ingin mengamalkannya, termasuk yang namanya Maulana Syekh, guru kita Maulana Zainuddin Abdul Majid, itu mengambil doa dari beliau yang ditaruh di tempat yang luar biasa, yaitu di Hizib Nahdlatul Watan, yang berisi kumpulan-kumpulan apa sih yang di sana namanya doa tersebut. Nah, doa itu ada 5 bait ya, ada di syair. Biasa kalau kita nyanyi doa itu sambil nyanyi juga bisa. Nah, sambil nyanyi, sambil baca selawat itu boleh doanya. Tapi jangan sampai joget, jangan sampai koplo lah gitu kan. Itu namanya tidak sopan. Nah, apa doa itu? Nah, doa itu kalau warga Nahdlatul Watan itu pasti sudah hafal. Dia bilang, Ilahina kulli dhain, Ilahi min kulli dhaiqin, bijahil Mustafa khairil jami'i, wahabli fi madinatihi qararan, warizqan summa dafnan bil baqi'i, wa khatimatan bi imanin wa satran, jamilan bil mujibi wa bis sami'i, wa
وسقنا مكة زمنا وثورا في مجاورة الشفيع. Nah, itu baiknya doa ini. Doa yaitu udah baca ilahi najini min kulli dhaiqin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Tuhanku, najini, yaitu selamatkanlah aku, min kulli dhaiqin, dari segala macam kesulitan, dari segala macam kesusahan, dari segala macam yang membuat hidup terasa tak nyaman, hidup terasa galau, hidup terasa gundah gulina, hidup terasa tak nyaman. Pokoknya hidup yang terasa tak enak itu akan dihancurkan oleh doa ini. Luar biasa, makanya ini yang akan membuat hati kita menjadi tenang. Makanya sering kita amalkan dari sejak kita di madrasah, dari sejak kita di pondok pesantren, sering kita baca. Dari sejak kita di ma'had juga kita sering baca, bahkan ada di EPNW, ada di ketika kita berada di pondok pesantren sering kita baca. Subhanallah ya. Nah, kita baca ini keren sekali doanya. Keren doanya, min kulli dhaiqin, dari segala macam kesusahan kesulitan. Nah, bantu maupun kesulitan rezeki ini dimasuk di sini kulli dhaiqin ini segala macam kesulitan, yaitu kesulitan zahiriyah, kesulitan batiniyah, kita akan di-manage sama doa ini. Kita akan menang dengan doa ini, insyaallah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bijahil Mustafa khairil jami'i. Nah, berkat ketinggian atau berkat bijahil Mustafa, dengan Nabi Mustafa khairil jami'i, yaitu makhluk paling baik, makhluk paling mulia. Nah, berarti ini doa mengajarkan kita tawasul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena orang yang bertawasul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu gampang untuk dikabulkan doanya. Nah, gampang sekali didoakan, gampang sekali doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadinya cepat terkabulnya. Nah, apa lanjutannya? Wahabli fi madinatihi qarara. Nah, wahabli fi, dan ya Tuhanku, berikanlah aku fi madinati qarara. Di Madinah, di tempatnya Rasulullah SAW itu qarara, aku ingin tinggal atau menetap di sana, tetap di sana. Jadinya doa ini supaya kalau kita andaikan suatu saat kita datang ke Mekah atau kita datang ke Madinah, kita digampangkan untuk tetap atau tinggal di Madinah, yaitu bersebelahan dengan Rasulullah SAW. Kalau sudah gampang kita menetap di sana, nah, enak kita berziarah, enak kita salat di Masjid Nabawi, enak kita mendapatkan luar biasa kemuliaan di Masjid Nabawi. Kita dapatkan di Raudhah juga, ya Allah, Raudhatun min Riyadhil Jannah, kebun daripada kebun-kebun surga. Setelah kita berziarah ke Raudhah, kita berdoa di sana, doa yang mustajab. Kita lanjutkan dengan ziarah ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nawarizqan summa dafnan bil baqi'i, dan rezekikanlah dan berikanlah saya rezeki. Ya, kalau kita ingin ke Madinah pasti juga perlu rezeki juga ya. Summa dafnan bil baqi'i, berikan saya rezeki dan juga karuniakan kepada saya, yaitu dimakamkan di Baqi, dikuburkan di Baqi. Apakah ini sesuatu yang mustahil bagi orang Indonesia? Tidak. Nah, ini adalah sesuatu yang luar biasa. Sebenarnya andaikan doa ini dikabulkan, andaikan Allah memberikan kita mati di Indonesia misalnya, tapi dikabulkan doa ini, wadabna bil baqi ini, kita akan dipindahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke Baqi. Itu luar biasanya. Tapi andaikan kita tidak ditakdirkan, tidak doa ini dikabulkan, jadinya tetap kita di Indonesia, tapi kita akan seolah-olah kita berada di kuburan Baqi, insyaallah. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah itu idza aradallahu ayyakuna
pada Yasin itu kun fayakunnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan kun fayakunnya Allah Subhanahu wa taala itu akan gampang ya. Akan gampang bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadinya segala sesuatu yang sulit bagi akal fikiran kita itu gampang bagi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau hanya sekedar untuk dimakamkan di baki. Nah, banyak kok orang-orang jamaah Indonesia, jamaah Indonesia yang ketika beliau haji banyak yang dimakamkan di baki. Mau? Nah, ya mau saja, kan ada jaminannya itu bagi orang-orang yang di baki. Wa khatimatan bi imanin wa syatra, wa khatimatan bi imanin wa satra. Nah, wa khatimatan, dan matikan aku dengan keimanan, wa satra, dan berikanlah aku perlindungan yang baik. Subhanallah, mati dalam husnul khatimah dan juga dengan iman di dalam hati. Ini adalah keimanan dan juga mati dari tutup usia dengan hal-hal yang baik, husnul khatimah. Jamilan bil mujibi wa bis sami'i. Dan juga berkat kebesaran daripada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengabul segala doa, yang Maha mendengar segala doa. Ya, jadinya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar segala doa. Ud'uni astajib lakum, berdoa saja. Wa suqna makkata zamana wa tawra bi taibata fi mujawarati syafi'i. Nah, dan juga berikanlah kami tinggal di Makkah suatu zaman. Nah, tinggal di Taibatan, di dekat Taibah. Nah, berdampingan dengan Nabi pemberi syafaat, mujawarati syafi'i, berdampingan dengan Nabi pemberi syafaat. Nah, ada di Marwasa itu ada rumahnya Siti Khadijah di sana dulu. Nah, dan juga di belakangnya itu ada tempat kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita masuk di Masjidil Haram, kalau kita tawaf 7 kali itu, terus kita lanjut ke tempat sa'i, ada di sebelah kanannya. Kalau kita keluar dari kalau kita keluar dari umrah itu ada di sana, ada Maulidur Rasul dan ada rumahnya Siti Khadijah di sana. Nah, ada di sana sebuah batu besar. Nah, inilah doa yang luar biasa. Andaikan dikabulkan doa ini, kita akan pasti ditakdirkan untuk dari Allah Subhanahu wa taala. Allah akan mengabulkan kita untuk pergi haji dan umrah, ya minimal umrah lah. Allah akan memberikan kita, andaikan doa ini dikabulkan. Nah, dulu ketika kami sebelum ke Makkah Al-Mukarramah, termasuk sering baca doa ini karena ada Makkah dan Madinahnya. Nah, subhanallah, 2 tahun kemudian Allah kabulkan dengan ya berkat guru kita, berkat doa-doa yang kita lantunkan, berkat doa-doa orang tua kita. Alhamdulillah kita sampai juga di tanah daripada Nabi dan Rasul ini. Itulah doa yang luar biasa. Wasuk nama. Selanjutnya yang terakhir, salatullahi daimatun alaihi ma'al ashabi wal ali rafi'i. Nah, salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daimatun alaihi, selalu kepadanya. Ma'al ashabi wal ali rafi'i, dan juga kepada para sahabatnya. Nah, dan juga para keluarganya yang tinggi derajatnya. Nah, inilah sepenggal doa yang sering kita baca ketika sebelum kita berangkat ke Makkah Al-Mukarramah. Kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan gampang. Dengan tanpa ada kesulitan, Allah berikan kemudahan. Dan ini adalah bukti daripada doa tersebut. Doa yang diambil oleh Maulana Syekh dari Imam Habibullah Asy-Syangqiti, luar biasa. Makanya jangan malas untuk berhizib, membaca hizib. Dan di sana doa-doa yang luar biasa. Ya, kita baca sekali lagi. Ilahi la saya bilang salah. Okey. Ilahi najini min kulli dhaiqin bi jahil Mustafa khairil jami'i wa hab li fi madinatihi qarara wa rizqan summa dafnan bil baqi'i
وخاتمة بإيمان وسترا جميلا بالمجيب وبالسميع وسكنا مكة زمنا وطورا بطيبة في مجاورة الشفيع صلاة الله دائمة عليه مع الأصحاب والآل الرفيع. Nah, itulah doa yang sering kita amalkan. Semoga banyak juga yang mengamalkan doa ini. Nah, cari di Hizib Nahdlatul Watan, insyaallah dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala segala hajatnya, segala kesulitannya dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kegundahan hatinya dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan segala jalan keluar itu bisa nampak dengan jelas di depan mata kita. Dan insyaallah dengan doa ini semua masalah akan segera terselesaikan, dan juga mati dalam keadaan husnul khatimah, dikuburkan di Baqi sampai di Makkah dan Madinah juga insyaallah dengan doa ini insyaallah terkabul. Ya, bagi yang amalkan, bagi yang hendak ya doa saja yang lain. Kalau tidak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia saja. Tidak bisa bahasa Sunda, bisa Sasak. Tidak bisa Sasak, ya, dalam hati aja sudah ya. Gampang-gampang. InsyaAllah Allah beri kemudahan. Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini coba pengetes saja Najak ini hari ini. Tak muni-muni wah. Nah, yang penting semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, segalanya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita juga tidak mudah menyerah. Jangan mengatakan, oh saya tidak bisa ke kemana-mana, saya tidak bisa berangkat, saya tidak bisa sampai ke Mekah, tidak bisa ke Madinah. Nah, coba doa ini, insya Allah sampai. Silakan coba doa ini, doa dari Habibullah Asy-Syangqiti ini. Nah, guru daripada guru-gurunya Bapak Maulana Syekh, termasuk guru daripada Syekh Hasan Masad. Nah, ini adalah doa yang luar biasa. Salah cari di hizib ya. Ya, semoga ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq wal hadi ila syabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.